ketemu lagi di ibadah His Grace Kids. Apa kabar semua? Luar biasa. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah gereja anak kita. Tapi sebelum itu, yuk teman-teman semua kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Kids, Shalom. Apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sekarang kakak minta semua yang di rumah yang masih duduk bangkit berdiri yuk. Kita angkat pujian I've Got the Joy. Semuanya semangat ya. Oke kakak-kakak yang ada di sini. Oke. I've got the joy, 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 joy down in me. Where down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in me. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Peace that passes understanding down in me. Where down in my heart, I've got the peace that passes understanding down in me. Where down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Masih semangat semua yang ada di rumah? Masih. Oke, yuk sama-sama kita melompat lagi memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Pelangi lompat bintang di langit. Dan bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Dari bunga di taman, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 Puji Tuhan
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Obed percaya semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ada di antara adik-adik semua yang belum mandi? Harusnya kalau kita mau mempersiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan, semuanya udah siap. Udah mempersiapkan diri, mandi, ya, sisir rambutnya yang rapi, pakai pakaian yang terbaik, baju yang paling indah, biar semuanya anak-anaknya Tuhan di mata Tuhan kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, puji Tuhan kalau adik-adik semua udah pada mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Obed mau tanya nih, ada nggak di sini adik-adik yang pas bangun pagi langsung duduk diam di tempat tidurnya, tutup mata, kunci tangan, dan berdoa, bersyukur sama Tuhan karena hari ini diberikan nafas yang baru dan juga diberikan kesempatan untuk kita semua sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau Tuhan itu senang untuk melihat anak-anaknya yang bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang manis, dan yang menyukakan hatinya Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak yang manis, yang baik, dan yang menyukakan hatinya Tuhan ini, itu seperti apa? Ya. Contohnya, jadi anak yang dengar-dengaran. Loh, kok bisa Kak Obed? Iya, tahu nggak adik-adik kalau Tuhan itu mau supaya adik-adik semua itu dengar-dengaran. Jadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua di rumah, dengar-dengaran sama guru-guru di sekolah, di tempat di mana adik-adik semuanya belajar. Nah, hari ini kita mau belajar apa pentingnya sih kita menjadi anak-anak yang manis untuk Tuhan. Kenapa kita harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Nah, kita mau belajar dari satu peristiwa dulu sekali. Dahulu kala di timur tengah sana ada seorang perwira yang perkasa. Dia jago perang. Ya. Dia tinggal di satu negara yang bernama negara Aram. Nah, nama perwira ini, nama komandan pasukan yang hebat dan perkasa ini namanya adalah Naaman. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau perwira yang jago berperang ini, yang bisa mengalahkan musuhnya dengan ototnya yang kekar, dengan senjatanya yang kuat dan hebat, ternyata lagi mengalami musibah. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Ada yang udah kenal sama pemimpin pasukan ini? Siapa? Siapa? Iya, kalau ada di antara adik-adik di rumah yang menjawab nama kepala pasukan ini, Naaman, Kak Obed kasih 2 jempal. Tung, 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 the best. Ya, benar sekali. Nama perwira ini, kepala pasukan ini yaitu Naaman. Nah, dia mengalami musibah apa? Kasihan loh adik-adik, dia sudah berjuang untuk membela negerinya yang bernama negeri Aram itu, memberikan sekuat tenaga untuk bertempur, untuk menahan serangan musuh yang coba menghancurkan negerinya, tapi dia mengalami sakit. Ada yang tahu nggak di antara adik-adik di rumah? Naaman ini menderita sakit apa? Betul sekali, Naaman sedang mengalami yang namanya sakit kusta. Nah, adik-adik di rumah bisa cari tahu, tanya-tanya ke kakak-kakak atau orang tua, mami, papi di rumah mengenai sakit kusta ini. Sakit kusta ini kira-kira penyakit yang bagaimana? Ya, yang pastinya sakit kusta ini adalah satu penyakit yang berat sehingga membuat Naaman ini tidak bisa lagi bertempur membela negerinya. Adik-adik penasaran gak nih kelanjutan ceritanya? Kira-kira Naaman sembuh dari sakit kustanya atau enggak ya? Nah, sebelum Kak Obed lanjutin ceritanya,
Kak Obed mau tanya nih, satu persatu sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Obed percaya nih, semua adik-adik yang di rumah, anak-anak yang rajin belajar, cerdas semuanya. Nah, Kak Obed mau tanya, kira-kira adik-adik di rumah pernah sakit apa enggak? Pernah sakit apa enggak adik-adik? Wih, enggak pernah sakit. Puji Tuhan, berarti adik-adik semua anak-anak yang sehat, kuat, gagah, perkasa. Nah, kalau orang sakit, biasanya dia perlu apa? Nah, coba nih mulai tanya ke mama. Mah, kalau sakit harus bagaimana? Minum obat. Betul. Kita mesti minum obat. Tapi obatnya dapat dari mana? Betul sekali lagi. Dapatnya dari dokter. Jadi kalau orang sakit, dia itu butuh yang namanya dokter supaya dia dapat obat. Sambil jangan lupa ya adik-adik, kita mau berdoa sama dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Tuhan juru selamat kita yang mampu untuk menyembuhkan semua penyakit kita semua, termasuk adik-adik yang ada di rumah saat ini. Nah, jadi nih Naaman supaya dia sembuh sakit kustanya, dia pergi mencari orang yang bisa menyembuhkan sakit kustanya. Adik-adik, Naaman ini bersyukur sekali. Karena kenapa? Dia punya istri yang begitu peduli dengan kesehatannya. Sehingga istrinya ini capek-capek cari tahu informasi. Di mana ya kira-kira? Gimana ya caranya supaya Naaman ini sembuh? Nah, di dalam rumah besar Naaman, ternyata Naaman punya seorang hamba. Hamba yang bantu-bantu bersih-bersih di rumah. Hamba yang bantu-bantu buat masak makanan buat Naaman dan seluruh keluarganya. Nah, perempuan inilah yang akhirnya memberikan informasi kepada istri Naaman bahwa ada nabi Tuhan yang bernama Elisa yang ada di negeri Israel, tepatnya di kota Samaria, yang mampu untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Kalau Naaman bersedia pergi nih jauh-jauh melakukan perjalanan ke Israel, ke negeri seberang, maka Naaman bisa ketemu dengan seorang nabi, nabinya Tuhan yang bernama Elisa. Singkat cerita nih adik-adik, Naaman akhirnya melakukan perjalanan. Naaman melakukan perjalanan nggak kayak kita sekarang loh adik-adik, bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik apa lagi? Iya, semua transportasi umum bisa kita pakai sekarang dengan mudahnya supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan yang hendak kita tuju. Tapi tahu nggak dulu, Naaman itu nggak punya kendaraan, nggak punya jalanan aspal yang mulus. Dia itu naiknya kendaraannya itu bukan kendaraan bermesin. Dia naiknya binatang unta, keledai, ya, binatang yang saat itu jadi transportasi bagi orang-orang di Timur Tengah waktu itu. Akhirnya sampailah Naaman ke negeri yang namanya Israel. Dia ketemu dengan Nabi Elisa, terus Nabi Elisa melalui suruhannya menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya di sungai sebanyak 7 kali. Naaman mendengar perintah dari Nabi Elisa ini. Dia pergi mencelupkan dirinya 7 kali di sungai, dan karena dia mendengar, dia taat, sampai akhirnya sakit kustanya itu hilang. Naaman akhirnya sembuh. Dia bisa kembali bekerja, dia bisa kembali memimpin pasukannya. Nah, luar biasa nggak adik-adik? Ketika kita mau untuk mendengar. Sekarang, Kak Obed tanya lagi, siapa di sini yang sudah jadi anak-anak yang manis, jadi anak-anak yang baik, yang dicintai oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan? Ayo siapa? Tunjuk tangan dong. Ya, keren. Puji Tuhan, kalau adik-adik semua yang di rumah adalah anak-anak yang jadi anak-anak kesukaannya Tuhan, yang dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua, sama kakak, sama guru-guru di sekolah. Kak Obed kasih jempol lagi nih.
tung. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bisa lihat ketika kita mendengar, ketika kita taat, lihat hasilnya. Sama seperti Naaman, sakitnya disembuhkan, maka ketika kita jadi anak yang manis, yang mau untuk mendengar, yang mau untuk taat, kita juga pasti akan menerima segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau ada di antara adik-adik yang saat ini masih belum taat, masih belum suka untuk mendengar dari orang tua, yuk mari sama-sama hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semuanya bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan. Anak-anak yang hebat itu anak-anak yang manis, yang baik, yang suka untuk mendengar. Kalau kita rajin untuk mendengar, kita dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua, kita pasti akan jadi anak-anak yang taat. Nah sekarang, kalau ada dari antara adik-adik yang disuruh orang tua untuk belajar, yuk belajar untuk jadi anak yang dengar-dengaran, yang manis. Rajin belajar, kita pasti akan jadi anak-anak yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita rajin belajar, kita pasti pintar, kita pasti cerdas, terus hasilnya apa? Kita bisa jadi juara di kelas. Kalau kita bisa jadi juara di kelas, maka kita bisa jadi saksi-saksinya Tuhan. Puji Tuhan. Kalau adik-adik semua mau untuk jadi anak-anak yang manis, yang baik di mata Tuhan, yang menjadi kesukaannya Tuhan, yang dengar-dengaran. Dengar-dengaranlah kepada orang tua, dengar-dengarlah kepada kakak-kakak yang memberikan petunjuk-petunjuk yang baik, yang benar, dan dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah. Supaya apa? Adik-adik semuanya jadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, jadi anak-anak yang cerdas, dan berprestasi di sekolah. Yuk, jadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Teman-teman, hari ini kita punya ayat hafalan loh. Iya, benar Tania. Hari ini kita punya ayat hafalan terdapat dalam Amsal 3 ayat 3. Bunyinya apa itu, Kak? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah di dalam loh hatimu. Jangan lupa hafal ya. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh.